Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Andi Rewa pulang untuk membuat makan malam. Ridwan dan Najwa juga sudah ada di rumah. Setelah semua makanan disajikan, Carla bergegas kembali dengan penuh semangat. Segera setelah memasuki pintu rumah, Carla mulai pamer kepada semua orang. Dia berkata, "Hari ini aku menang lebih dari 500.000 di pertandingan kartu." Ridwan berkata tanpa sadar, "Wah, istriku, kau luar biasa. Kalau kau bisa menang 500.000 setiap hari, itu berarti 15 juta sebulan." Namun dengan wajah cemberut, Najwa berkata, "Bu, aku tidak keberatan kau bermain kartu sesekali sebagai hiburan. Aku juga bisa mengerti kalau sesekali kau beruntung dan menang. Tetapi menang atau kalah, 500.000 sehari itu terlalu besar bukan? Kalau ibu sampai kecanduan, akan ada resiko yang besar." Carla melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi meremehkan, "Kau tidak perlu mengajariku. Aku tahu kalau para pemain yang bermain poker denganku adalah pemula. Kemampuan mereka jauh lebih buruk daripadaku. Aku bahkan bisa bermain kartu dengan mereka sambil memejamkan mata dan memenangkan uang. Tahukah kau apa nama panggilan ibumu ini di arena kartu? Aku adalah Dewa Kartu." Najwa menghela nafas tak berdaya. Dia menggosok pelipisnya dan mengabaikannya. Saat makan, Najwa menerima pesan chat. Dia membukanya dan bertanya kepada Andi, "Akhir pekan besok, apakah kau punya rencana?" Andi berkata, "Tidak ada. Aku hanya akan mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa." Najwa berkata, "Elsa baru saja memberitahuku lewat chat kalau dia sudah memesan suite di Hotel Sumber Air Panas. Dia mengundang kita pergi bersamanya ke Sumber Air Panas. Kalau kau tidak memiliki acara, aku akan menyetujui undangannya." Andi Rewa bertanya dengan heran, "Pergi ke Hotel Sumber Air Panas? Aku juga ikut pergi?" Najwa mengangguk. Dia memesan suite 2 kamar, 1 kamar untuk dirinya, dan dia mengundang kita untuk kamar satunya. Dia bilang dia sudah lama di sini tapi dia belum mentraktir kita. Carla yang berada di sampingnya segera menjadi waspada dan berseru, "Najwa, kau dan Elsa bisa pergi ke Sumber Air Panas, tapi untuk apa Andi juga ikut? Dia tidak diizinkan pergi. Dia akan tetap di rumah dan bekerja." Najwa berkata, "Bu, Elsa mengundang kami berdua. Kalau kami pergi, kami harus pergi bersama." Carla memelototi Andi dan berkata, "Lalu bagaimana dengan kamarnya? Kalian berdua akan tidur di kamar yang sama. Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu padamu? Bukankah kau akan rugi besar?" Baru pada saat itulah Andi menyadari bahwa ternyata ibu mertua yang malang ini mengkhawatirkan hal ini. Najwa juga merasa tidak senang dengan kata-kata Carla. Dia berkata dengan nada buruk, "Bu, Andi dan aku adalah suami istri. Kami akan menyelesaikan urusan kami sendiri. Ibu tidak perlu khawatir tentang itu." Carla melemparkan sendoknya dan berkata dengan marah, "Apa katamu? Aku seorang ibu. Memangnya aku tidak boleh peduli padamu?" Najwa berkata dengan marah, "Ibu bisa mengatur apa yang seharusnya ibu atur. Tetapi ibu tidak bisa mengatur apa yang tidak seharusnya ibu atur." Carla menggebrak meja dan berkata, "Tidak ada yang tidak bisa kau atur ketika kau menjadi seorang ibu. Kau harus membiarkan ibu mengatur semuanya." Energi pemberontak Najwa dibangkitkan dan dia langsung berkata, "Tapi ibu tidak bisa mengendalikan masalah ini. Kalau aku berkata Andi harus pergi, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau ibu tetap menghentikannya, aku akan pindah." Carla tiba-tiba menjadi ragu-ragu. "Kau?" Ancaman Najwa untuk pindah adalah kelemahan Carla. Carla tidak punya pilihan selain berkata dengan marah, "Aku tidak peduli kalian mau pergi atau tidak. Tapi sebaiknya kau menjaga dirimu sendiri, atau kau akan menyesalinya di masa depan."
Setelah berbicara, dia memutar matanya, lalu menatap Andi sambil tersenyum dan berkata, "Menantu yang baik, kalau kau tidak pergi besok, bagaimana kalau kau menemani ibumu ke aula untuk bermain kartu? Kalau ibu menang, ibu akan memberimu uang saku 200.000. Bagaimana?" Carla berpikir dengan baik. Karena Najwa tidak bisa dibujuk, maka dia akan mencoba membujuk Andi Rewa. Kalau dia bisa meyakinkan Andi untuk tidak pergi, maka Najwa tidak bisa menyalahkannya, bukan? Andi tersenyum tipis saat ini dan berkata, "Bu, aku tidak bisa bermain kartu, jadi aku akan pergi ke pemandian air panas bersama Najwa." Di dalam hatinya, sebenarnya Andi sama sekali tidak ingin pergi. Seandainya Carla tidak memaksanya barusan, dia pasti akan menolak ajakan Najwa. Alasan dia tidak ingin pergi sebenarnya karena dia memiliki rasa tidak suka pada Elsa di dalam hatinya. Sejak dia menyelamatkan Elsa yang kedua kalinya, dia mengetahui kalau dia adalah kekasih impian Elsa. Dan Elsa juga sudah mengakuinya secara langsung pada dirinya. Sekarang Elsa ingin mengajak Najwa ke pemandian air panas, namun Najwa harus mengajak dirinya. Andi Rewa khawatir tujuan sebenarnya dari Elsa mengajak Najwa adalah untuk memastikan dia juga ikut. Najwa hanya menjadi tameng agar Elsa bisa bertemu dengannya. Akan sedikit memalukan kalau dia benar-benar mau pergi. Namun, Carla ini selalu memerintah dan itu membuat Andi merasa kesal. Dan karena Carla tidak ingin dia pergi, maka dia pun memutuskan untuk pergi saja. Dia ingin membuat Carla kesal. Carla tidak menyangka kalau Andi berani tidak patuh pada dirinya. Dia ingin marah, tetapi Najwa ada di sini. Jadi dia pun tidak berani berkata-kata lagi. Melihat Andi setuju, Najwa berkata, tempat yang dipesan Elsa adalah hotel pemandian air panas Pucuk Hijau yang terletak di Malino. Hotel itu milik JX Marion. Katanya hotelnya cukup bagus. Dia akan menjemput kita besok untuk berangkat ke Malino. Andi mengangguk dan berkata, "Oke, aku ikut saja." Najwa berkata, "Jangan lupa bawa baju renang. Kau akan memerlukannya di sana." Andi tersenyum dan bertanya, "Kau juga akan membawa baju renang, bukan?" Najwa mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Kita kesanakan karena ingin berendam di pemandian air panas." Carla buru-buru menyela, "Najwa, kau sama sekali tidak diizinkan memakai bikini. Bawa baju renangmu yang paling konservatif. Jangan biarkan si sampah ini mengambil keuntungan melihat tubuhmu." Carla mengingat sesuatu dan berkata lagi, "Oh iya, ibu memiliki satu set face genie yang tepat untukmu. Apa kau mau meminjamnya? Ibu akan menyiapkannya untukmu." Face genie adalah baju renang yang dikenakan oleh beberapa wanita paruh baya di pantai. Tidak hanya one piece, tetapi juga dibungkus sangat rapat. Untuk perlindungan dari matahari, seluruh wajah juga ditutupi dan hanya tersisa lubang untuk mata, mulut, dan hidung. Kalau menggunakan face genie, tidak peduli apakah seseorang cantik atau jelek, orang itu tidak akan terlihat wajahnya. Begitu Najwa mendengar kalau ibunya memintanya memakai pakaian seperti itu, dia berkata dengan marah, "Bu, yang benar saja. Aku baru berusia 20-an, untuk apa aku memakai face genie? Kenapa tidak sekalian saja ibu menyuruhku pergi ke pemandian air panas dengan mengenakan jaket besar dan celana panjang katun?" Carla berkata dengan wajah serius, "Ibu hanya takut kau akan dimanfaatkan anak ini. Kau harus berhati-hati." Andi Rewa menjadi sangat marah. Dia merasa agak menyesal sudah menyelamatkan Carla dari tangan Tommy dan Justin. Menyelamatkan Carla ini hanya membuang waktu dan tenaga saja. Najwa tidak menggubris Carla. Setelah makan, dia mengajak Andi kembali ke kamar untuk mempersiapkan baju yang akan mereka bawa besok. Pagi-pagi keesokan harinya, tepat setelah keduanya mengemasi pakaian, Elsa menelpon dan mengatakan dia sudah tiba di bawah.
Andi Rewa ragu-ragu di dalam hatinya. Sebenarnya dia tidak ingin pergi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapi Elsa, gadis yang bersemangat dan berani. Di satu sisi, dia tidak ingin menyakiti Elsa. Di sisi lain, dia tidak ingin merasa simpati pada Elsa yang cenderung agresif. Jadi, sekarang dia benar-benar dalam dilema. Dia juga khawatir Elsa akan mengambil kesempatan untuk mengakui perasaannya lagi atau membuat gerakan yang lebih berani saat berada di pemandian air panas kali ini. Namun, karena dia sudah berjanji kepada Najwa, jadi tidak mungkin dia membatalkannya saat ini. Akhirnya, dia hanya bisa pergi mengikuti Najwa. Sesampainya di depan, dia melihat Elsa menjulurkan kepalanya keluar dari Mercedes-Benz dan berkata, "Andi, masukkan barang bawaan kalian ke bagasi dan duduklah di belakang. Najwa akan duduk di sampingku untuk menemaniku ngobrol." Andi Rewa mengangguk. "Oke." Kemudian, dia memasukkan barang bawaan ke bagasi dan kemudian duduk di kursi belakang. Setelah Andi masuk ke mobil, Elsa berbalik dan mengedipkan mata padanya dengan malu-malu. Andi Rewa pura-pura tidak melihatnya. Dia meregangkan pinggangnya dan berkata, "Oh, aku tidak tidur nyenyak tadi malam dan aku merasa sedikit mengantuk. Aku akan tidur sebentar." Setelah berbicara, dia menutup matanya dan tertidur di kursi belakang. Elsa sedikit terdiam. Dia tahu alasan sikap Andi. Tetapi Najwa ada di sini, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Selain itu, dia juga sudah tahu kalau Andi pasti akan bersikap dingin padanya. Tetapi itu tidak masalah karena dia telah jatuh cinta pada Andi. Dia siap menunggunya untuk waktu yang lama. Dia tahu pernikahan antara Najwa dan Andi hanyalah formalitas dan tidak sebagaimana mestinya. Jadi, dia tidak terlalu merasa bersalah saat ini. Elsa mengendarai mobil ke pinggiran kota. Setelah lebih dari 1 jam, mobil pun melaju ke kaki gunung yang indah. Setelah beberapa menit, mereka tiba di pintu pemandian air panas Pucuk Hijau. Pemandian air panas Pucuk Hijau adalah satu-satunya mata air panas alami di kota ini. Ada beberapa mata air panas yang berasal dari panas bumi alami di sini. Hotel JX Marion membeli mata air panas dan seluruh gunung dan mengembangkan hotel pemandian air panas Pucuk Hijau. Hotel pemandian air panas Pucuk Hijau sangat mewah. Hanya orang kaya yang bisa datang ke sini untuk berendam di sumber air panas dengan fasilitas mewah. Namun, meskipun demikian, kamar-kamar di sini sangat terbatas. Tidak hanya orang-orang kaya di Makassar yang berkunjung, tetapi juga banyak orang-orang kaya dari kota-kota sekitarnya yang datang untuk menikmati suasana dan kehangatan air panas di akhir pekan. Dan karena ini adalah akhir pekan, jadi suasananya lumayan ramai. Hampir tidak ada ruang kosong untuk parkir kendaraan. Elsa mengendarai mobil. Dia berputar bolak-balik mencari tempat parkir kosong beberapa kali. Ketika akhirnya menemukan tempat yang kosong, dia sangat gembira. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu segera melaju menuju tempat yang kosong. Ketika sampai persis di depan tempat parkir, Elsa mengatur posisi mobilnya untuk mundur dan parkir. Tepat ketika bagian belakang mobilnya tinggal beberapa meter dari tempat parkir, sebuah mobil sport tiba-tiba melaju kencang. Mobil itu sangat cepat dan melaju ke tempat parkir yang sudah diincar oleh Elsa. Elsa terkejut. Dia tidak sempat bereaksi dan lupa menginjak rem. Mobilnya terus meluncur ke belakang. Kemudian terdengar suara gesekan. Mobil Elsa menggores sisi mobil sport mewah itu. Elsa tersadar dan segera menghentikan mobilnya. Dia tidak bisa menahan rasa jengkelnya dan mengeluh. Bagaimana bisa ada orang yang merebut tempat parkir? Apa dia tidak tahu aturan dasar tempat parkir? Yang pertama kali datang, dialah yang mendapatkan tempat parkir. Dari mobil sport itu, seorang pria muda dengan jaket kulit dan rambut berminyak berjalan keluar. Pemuda itu turun dari mobil
Dan ketika dia melihat goresan di sisi mobilnya, raut wajahnya menjadi suram. Dengan kesal dia berjalan ke mobil Elsa, lalu memukul jendela dengan keras dan mengutuk, "Brengsek, apakah kau buta? Apa kau tidak melihat kalau aku akan parkir di sini? Kau bahkan menggores mobil baruku. Cepat keluar!" Elsa juga sudah merasa sangat kesal ketika mobilnya bergesekan dengan mobil pria itu. Dia juga adalah nona tertua dari keluarga kaya. Tentu saja dia tidak terima disalahkan dan diumpat. Dia mendorong pintu dan keluar dari mobil. Dia langsung berkata kepada pemuda itu, "Siapa yang kau teriaki? Kau yang salah, tapi kau masih berani memarahi orang lain di sini." Pemuda itu tidak menyangka kalau Elsa akan berani melawan. Jadi dia pun memarahi balik. "Kau gadis pengemudi yang konyol. Ada 10 pengemudi konyol di jalan dan 9 diantaranya pasti wanita. Bisakah kau mengemudi? Pasti tidak. Setelah masalah ini selesai, kembalilah ke rahim ibumu dan berlatihlah sebelum keluar. Jangan membuat malu ketika keluar." Dia berkata lagi, "Aku baru saja membeli mobil ini. Ini adalah mobil import yang harganya beberapa ratus ribu dolar. Kau baru saja menggoresnya. Berapa banyak ganti rugi yang bisa kau bayar?" Elsa mengerutkan keningnya dan membalas, "Hei, asal kau tahu, akulah yang menemukan tempat parkir ini lebih dulu dan aku juga sudah siap parkir. Kau yang menerobos mengambil tempat parkir ini. Kenapa malah kau yang memarahiku?" Pria muda itu mengutuk, "Apa ada yang salah dengan aku memarahimu? Bukankah memang pantas untuk aku memarahimu? Aku tidak hanya akan memarahimu, tetapi aku juga akan memukulmu." Pemuda itu mengulurkan tangannya dan hendak menjambak rambut Elsa. Elsa terkejut. Orang ini ternyata sangat kasar. Dia dengan cepat bergerak mundur. Di dalam mobil Najwa berteriak, "Andi, sesuatu terjadi. Cepat turun." Pemuda itu mengerutkan kening pada Najwa dan mencibir, "Hei cantik, ayo tinggal bersamaku selama 1 malam dan aku tidak akan meneruskan masalah ini." Dia mengulurkan tangan dan ingin menarik Najwa ke dalam pelukannya. Tangan pemuda itu baru setengah terentang dan pada saat ini tangannya itu sudah digenggam erat oleh sepasang tangan besar yang kuat. Melihat Andi yang keluar dari mobil dan berani meraih tangannya, pemuda itu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, "Dari mana asalmu? Apakah kau ingin mati? Cepat, lepaskan tanganku." Andi rela melemparkan tangan pemuda itu ke samping dengan wajah muram dan dia berkata, "Bukankah wajar kalau mobilmu tergores saat mengemudi? Apakah ada yang tidak bisa diselesaikan? Haruskah kau menyelesaikannya dengan cara kasar?" Pemuda itu memandang Andi dan berkata dengan nada yang meremehkan, "Brengsek, kalian bertiga hanya mengendarai mobil yang usang. Beraninya kau memerintah di depanku." Pemuda itu menunjuk ke arah mobil sportnya dan berkata dengan suara dingin, "Kalian sudah menggores mobil sportku yang baru saja kubeli. Sekarang bagaimana kalian akan menggantinya?" Andi rela mengerutkan keningnya dan berkata, "Kami yang melihat tempat parkir ini terlebih dahulu, dan kami juga sudah bersiap parkir di dalamnya terlebih dahulu. Kaulah yang datang tiba-tiba ingin mengambil tempat parkir. Kenapa kami harus memberi kompensasi kepadamu?" Pemuda itu berkata dengan arogan, "Kenapa katamu? Kau tidak boleh parkir di sini. Kau tidak bisa memprovokasiku." Bukannya marah, Andi malah tersenyum dan berkata, "Kami tidak akan memberikan kompensasi untuk hal semacam ini. Kalau kau tidak terima, panggil saja polisi. Bahkan polisi pun pasti akan memutuskan kalau kaulah yang akan bertanggung jawab penuh. Kau yang harus memberi kompensasi pada kami. Mengerti?" Pemuda itu menyeringai kesal dan memarahi, "Apa-apaan ini? Kau ingin memanggil polisi? Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Kau sedang mempertaruhkan nyawamu di sini." Seorang wanita dengan riasan tebal dan wajah angkuh keluar dari mobil pemuda itu. Dia menunjuk ke arah Andi dan berkata dengan nada menghina, "Hei kau pria malang, kau berani bicara di sini? Apakah kau tahu kalau aku punya 3 juta pengikut di medsos? Kalau kau tidak mau mengeluarkan uang, percaya atau tidak, aku akan mengambil gambarmu lalu mempostingnya.
pengikutku, pasti akan membantaimu." Pemuda itu segera memasang ekspresi sedih sekaligus tersanjung dan berkata, "Sayang, kenapa kau turun? Cepat kembali ke mobil dan tunggu saja di dalam. Aku bisa menangani hal ini." Pemuda itu memasang ekspresi ganas lagi dan memarahi Andi Rewa. "Hei, kalau kau tahu diri, bayar uangnya dengan cepat, lalu pergi dari sini. Jangan menggangguku dan pacarku." Andi Rewa bertanya dengan dingin, "Bagaimana kalau aku menolak membayar?" Pemuda itu tersenyum dingin. Sekelompok orang menyedihkan yang suka sekali berlagak. "Tunggulah, aku akan memperlihatkan kepadamu apa konsekuensinya." Pemuda itu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Saat telepon terhubung, dia berkata, "Manajer Hans, aku datang berkunjung ke tempatmu. Mobilku tergores oleh beberapa pecundang saat aku tiba di tempat parkir. Tapi idiot yang menggores mobilku ini tidak mau membayar kompensasi kepadaku. Dia malah menantangku. Cepat dan bawa beberapa orang ke sini." Setelah menutup telepon, pemuda itu memandang Andi Rewa sambil mencibir dan berkata, "Hei pecundang, ku beri kesempatan terakhir kepadamu untuk memberikanku uang sebagai kompensasi. Lalu minta maaflah. Kalau tidak, saat manajer Hans datang, kau akan menyesal." Karena pria ini memanggil seseorang, Elsa takut Andi akan terluka. Jadi Elsa berkata, "Oke, aku akan membayarnya. Katakan, berapa banyak yang harus dibayar?" Pemuda itu mencibir dan berkata, "Karena kau sudah menggores mobilku, cat mobil asli tidak akan pernah kembali. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Tidak peduli apa, kau harus membayar setengah dari harga mobil. Tapi aku akan memberimu diskon. Jadi, kau cukup membayar 50 juta. Elsa berkata dengan marah, "Apa? 50 juta? Dasar penipu. Bahkan, kalau pergi ke toko perbaikan mobil terkenal, cat di satu sisi seperti ini hanya akan dikenakan biaya 1 juta. Kalau ditambah dengan lembaran logam, maka paling banyak hanya akan memakan biaya sekitar 3 juta. Itu saja sudah termasuk mahal." Pemuda itu meludah dan hampir mengenai kaki Elsa. "3 juta katamu? Brengsek. Apakah kau sedang bercanda? Kau pikir uang 3 juta bisa menyelesaikan masalah? Kuberitahu kepadamu sekali lagi, bayar 50 juta hari ini. Kalau kau tidak punya cukup uang, tidak masalah. Tinggalkan saja informasi kartu identitasmu, lalu kita buat perjanjian hutang dengan bunga 5 juta sehari." Najwa tidak bisa menahan amarahnya dan berseru, "Ini pemerasan. Kalau kau mengacau lagi, kami akan memanggil polisi." Pemuda itu berkata dengan nada menghina, "Laporkan, laporkan saja sesukamu. Aku tidak takut padamu. Aku memiliki hubungan baik dengan polisi dan dunia preman." Elsa mengakui kalau dia memang apes hari ini. Sebenarnya uang sejumlah itu bukanlah jumlah yang banyak baginya, dan dia juga benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah bagi Andi. Dia mengundang Najwa dan Andi untuk datang karena dia ingin bertemu Andi dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengobrol dengan Andi. Oleh karena itu, dia tidak ingin Andi Rewa mendapatkan masalah karena dirinya sendiri. Dia tidak ingin Andi terpengaruh suasana hatinya karena kejadian ini. Jadi dia menggertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku akan membayar 50 juta. Berikan kepadaku nomor rekeningmu. Aku akan mentransfernya." Pemuda itu berseru, "Astaga, apakah yang kau katakan itu benar?" Pemuda itu bahkan tidak menyangka kalau Elsa benar-benar bersedia memberinya 50 juta. Awalnya dia berpikir pihak Elsa akan menawar harganya paling mentok di angka 10 juta. Seandainya Elsa menawar di angka itu, pemuda itu pasti akan setuju. Tidak disangkanya, ternyata Elsa bersedia memberikan 50 juta tanpa menawar lagi. Sekarang ini, dia mendapatkan keuntungan besar. Namun Andi tiba-tiba menghentikan Elsa dan berkata dengan dingin, "Jangan beri dia sepeser pun. Aku ingin melihat apa konsekuensinya hari ini." Pemuda itu sangat marah
melihat Andi rela menghalangi Elsa. Dia menggeram dan berkata dengan lantang, "Oke, kau sendiri yang ingin mati. Aku tidak akan menyebut namaku Lukman kalau aku tidak memukulmu sampai mati hari ini." Dengan santai Andi rela menanggapinya, "Kau suka sekali pamer di depan orang. Bagaimana kalau kau ganti nama saja jadi tukang pamer?" Kemarahan pemuda itu sudah meledak. Dia siap melompat dan menghajar Andi. Tepat pada saat ini seorang pria paruh baya yang gemuk membawa beberapa penjaga keamanan yang kuat datang menghampiri. Melihat kedatangan pria gemuk itu, Lukman tersenyum dan berkata, "Oh, Manajer Hans, baru beberapa hari kita tidak bertemu, tapi kau sudah menjadi gemuk sekarang. Tampaknya kehidupanmu berjalan menyenangkan akhir-akhir ini." Manajer Hans tersenyum dan memuji, "Lukman, bagaimana hidupku bisa disejajarkan denganmu? Aku hanya anak buah Tuan Kamarudin, tidak sepertimu yang memiliki keluarga besar. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi di sini?" Lukman menunjuk ke arah Andi dan berkata dengan suara dingin, "Pria malang ini terlalu banyak bicara. Dia tidak mau membayar setelah menggores mobilku. Dia keras kepala dan terus berlagak padaku. Cepat bereskan dia." Hans mengangguk dan menatap Andi. Setelah melihat sekilas, dia menyadari kalau Andi hanya mengenakan pakaian biasa dan Andi tidak memiliki sedikit pun penampilan anak orang kaya. Selain itu, Andi juga mengendarai mobil Mercedes-Benz tua yang menemaninya juga orang-orang tanpa latar belakang. Dia pun langsung berujar, "Nak, apa kau tidak punya mata? Apa kau tahu siapa yang sudah kau singgung?" Andi rela bertanya dengan sikap masa bodoh. Memangnya siapa dia? Manajer Hans melirik Lukman dan berkata, "Dia adalah Lukman dari keluarga Jafar. Keluarga Jafar memiliki aset ratusan juta. Kau tidak akan bisa menjangkaunya sama sekali." Dia kemudian menambahkan, "Kalau kau tidak ingin menimbulkan masalah, dengarkan saranku. Bayar saja kerugiannya, lalu pindahkan mobilmu. Jangan buang waktu Lukman yang berharga." Andi rela mengerutkan keningnya dan berkata, "Kau ternyata orang yang sangat menarik. Kau datang dan tidak bertanya dulu kronologisnya, tetapi langsung mengatakan kalau ini salahku dan ingin aku membayar kompensasi?" Manajer Hans mencibir, "Tentu saja. Kau adalah orang miskin. Buka matamu dan lihat mobil jenis apa saja yang diparkir di sekitar sini. Lalu, mobil jenis apa yang kau kendarai? Mobil mana di sini yang harganya kurang dari 500 juta? Apa yang membuatmu berpikir bisa memarkir mobil bobrokmu itu di sini?" Andi rela melirik ke kiri dan ke kanan dan berkata, "Aku tidak melihat ada tanda di sini yang melarang parkir mobil dengan harga di bawah 500 juta. Lukman melihat kalau Andi keras kepala dan sombong. Jadi dia menendang lampu belakang mobil Elsa dan lampu belakang mobil itu langsung hancur. Dan dengan segera dia berkata sambil marah, "Sialan, dari tadi aku sudah muak padamu. Kau orang yang menyedihkan. Memangnya kau pikir siapa dirimu? Tidak peduli seberapa banyak kau mengoceh, percaya atau tidak, kakimu pasti akan kupatahkan kalau kau tidak mau membayar dan membiarkan kedua gadis ini menemaniku malam ini." Saat dia selesai berbicara, dia meraih Najwa yang berdiri di samping Andi. Andi rela mengerutkan keningnya. Dia berdiri di depan Najwa dan Elsa, lalu meraih lengan Lukman dan mendorongnya. Lukman langsung meraung marah, "Kau orang malang, tapi masih ingin melawanku? Adalah suatu kehormatan bagi para wanita ini kalau aku menyukai mereka. Kalau kau masih berani melawan, aku akan membunuhmu. Kau dengar aku?" Andi rela sedikit menyipitkan matanya. Dengan tatapan mata yang dingin, dia memandang Lukman dan berkata, "Yang terbaik adalah meninggalkan jalan keluar sebagai manusia dan jangan mempermainkan dirimu sampai mati." Lukman mengulurkan tangannya, dia mendorong Andi dan tertawa dengan marah. "Hei kau, sudah menyedihkan tapi masih juga berlagak. Kalau aku membakar semua jalan keluar itu, memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku?" Manajer Hans
juga memberi isyarat ke samping dan meminta penjaga keamanan untuk mengelilingi Andi Rewa dan yang lainnya. Dia berkata, "Pecundang, lepaskan Lukman segera. Kalau kau menyakitinya, kau akan membayar harga yang mahal." Andi tidak menghiraukan omong kosongnya. Dia mengangkat kakinya dan menendang perut Lukman. Lukman merasakan sakit yang sangat di perutnya, seolah-olah ususnya putus. Dia berkata dengan marah, "Manajer Hans, bunuh dia. Sialan, beraninya dia memukulku. Pukul dia sampai mati. Aku yang akan bertanggung jawab atas hal itu." Manajer Hans baru saja hendak memerintah anak buahnya ketika dia mendengar suara dari dalam. "Hei, ada apa ini? Kenapa auranya panas sekali?" Ketika manajer Hans mendengar suara itu, dia sangat terkejut. Sebelum dia sempat memukul Andi, dia menoleh untuk melihat dan berkata dengan hormat, "Oh, Tuan Albert, apakah kau sudah selesai berendam? Bagaimana perasaanmu?" Albert menjawab dengan santai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Baik, apa yang terjadi di sini?" Albert Ho berjalan ke arahnya dengan sekelompok anak buahnya. Manajer Hans dengan santai menjelaskan, "Oh, seorang pria malang memukuli Lukman Jafar. Aku berencana untuk membalaskan dendam Lukman." Lukman mencengkram perutnya dan berteriak pada Albert Ho, "Paman Albert, lama tidak bertemu." Albert meliriknya sambil tersenyum. "Oh, ternyata anak nakal dari keluarga Jafar. Kau bajingan yang malang. Kau masih bisa dipukuli di sini? Itu sangat memalukan bagi ayahmu." Albert memiliki hubungan yang baik dengan ayah Lukman. Jadi Lukman bisa juga dianggap sebagai keponakan Albert. Karena itulah Albert berbicara spontan dan dengan nada seperti orang tuanya. Lukman tidak berani membuat masalah di depan Albert. Jadi dia hanya bisa berkata dengan malu, "Paman Albert, aku bertemu pemuda yang kurang ajar. Aku baru saja ingin membalasnya karena sudah memukulku." Albert mendengus dan berkata, "Aku benar-benar ingin melihat siapa yang begitu berani mengajakmu bertarung." Albert berjalan ke sekitarnya dan kemudian mendorong penjaga keamanan yang mengelilingi kerumunan. Segera setelah itu dia melihat Andi Rewa dengan wajah acuh tak acuh. Andi Rewa memandang dengan cuek kepada Albert dengan wajah main-main dan bertanya, "Hei, Albert, apa yang kau lakukan di sini?" Albert segera berkeringat dingin. Dia tidak pernah menyangka kalau orang yang dikelilingi sekelompok orang ini ternyata adalah Tuan Andi Rewa. Pada saat ini, dia diam-diam merasa bersyukur di dalam hatinya. Untungnya tadi dia tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Kalau tadi dia tidak sengaja membuat marah Andi Rewa, bukankah dia akan sial? Terakhir kali mereka bertemu, Andi sangat baik dan menghadiahinya dengan obat ajaib. Dia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Andi. Dia adalah pelayan Andi Rewa dalam hidup dan kematian. Kali ini, dia hampir saja menyebabkan bencana. Albert dengan cepat membungkuk dalam-dalam dan dengan hormat berkata, "Oh, Tuan Andi, aku tidak tahu kalau kau yang datang." Orang-orang di sekitar tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Albert Ho yang terkenal begitu menghormati pemuda miskin ini. Ini sangat aneh, bukan? Andi Rewa menunjuk ke arah Lukman dengan ujung jarinya dan bertanya dengan santai, "Apakah kau kenal anak itu?" Albert juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa Lukman pasti sudah menyinggung Andi. Dia segera berjalan ke arah Lukman dan menampar Lukman sampai terjatuh. Albert menjambak rambut Lukman dan membenturkan kepalanya ke tanah dengan keras. Lukman menahan rasa sakit dan bertanya, "Paman Albert, kenapa kau memukuliku?" Albert memelototinya. Albert menendang dengan kuat dan menginjak kepala Lukman sambil berseru, "Kau berani memprovokasi Tuan Andi? Kau benar-benar sudah bosan hidup, ha?" Manajer Hans benar-benar ternganga saat melihat apa yang terjadi di hadapannya saat ini. Dia bingung dengan apa yang sedang terjadi. Semua penjaga keamanan di sekelilingnya terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Lukman melolong memohon ampun. "Paman Albert, berhenti memukuliku. Apa yang terjadi di sini?
Kenapa aku yang dipukuli?" Albert menginjak wajah Lukman dengan kakinya dan berkata, "Lukman, aku biasanya memanggilmu sebagai keponakan tertua, dan aku memperlakukanmu sebagai keponakanku sendiri. Kenapa kau bersikap begitu sombong? Apakah kau selalu bertingkah seperti ini di luar?" Lukman berkata dengan panik, "Paman Albert, memangnya apa yang sudah kulakukan hingga aku menyinggungmu? Katakan padaku, aku pasti akan memperbaikinya." Albert memarahinya sambil menendangnya. "Tuan Andi ini penolongku. Kau berani tidak menghormati Tuan Andi dan bahkan kau juga berani menghinanya? Apakah kau sedang mencari kematian?" Baru pada saat inilah Lukman menyadari bahwa dia sudah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya dia provokasi. Dia buru-buru menangis dan memohon, "Paman Albert, aku salah. Aku mengaku salah kepada Tuan Andi dan aku meminta maaf padanya. Ini semua salahku dan aku bersedia mengganti kerugiannya." Albert melirik mobil sport Lukman dan berkata sambil mencibir, "Kau yang mengendarai mobil baru itu, bukan? Mengendarai mobil mewah ini benar-benar membuatmu lupa daratan? Kau pasti merasa tidak ada yang berani menyinggungmu." Setelah mengatakan hal itu, Albert berkata kepada bawahannya, "Ayo, hancurkan mobilnya untukku. Aku ingin melihat mobilnya hancur." Pria kuat berbaju hitam di belakangnya segera mengangguk. "Baik, Tuan." Pria itu mengambil tongkatnya dan menghantamkannya ke mobil sport mewah itu. Wanita dengan wajah hasil operasi plastik yang duduk di dalam mobil berteriak ketakutan. Dia mendorong pintu, lalu keluar dan melarikan diri. Ketika Albert melihat penampilan wanita itu, dia tahu kalau wanita itu bukan wanita baik-baik. Dia memerintahkan bawahannya, "Ayo, bawa kemari wanita itu dan suruh dia berlutut di sini." Jadi, wanita itu segera dibawa kembali. Dia menjatuhkan diri dan berlutut. Dia berkata dengan marah, "Apa yang kau lakukan padaku? Kuberitahu padamu ya, aku memiliki jutaan penggemar di medsos. Kalau kau mengacaukanku, aku akan mengeksposmu." Albert Ho menampar wajah wanita itu, lalu menunjuk ke wajahnya dan memarahi, "Dasar pelacur, seorang selebriti kecil sampah sepertimu berani berteriak di sini? Apakah kau tahu siapa aku?" Wanita itu menggeram, "Memangnya siapa yang mengenalmu, Pak Tua?" Lukman di sebelahnya ketakutan dan menampar wajah wanita itu sambil memarahi, "Apakah kau sudah gila? Dia adalah Tuan Albert Ho." Mendengar nama Albert, dia langsung ketakutan dan berkata dengan gemetar, "Tuan Albert, maafkan aku. Kalau aku tahu itu kau, aku tidak akan berani menyinggungmu." Albert Ho berkata dengan dingin, "Buka kunci ponselmu." Wanita itu tidak tahu apa yang akan dilakukan Albert, tapi dia tidak berani membantah. Albert adalah raja preman jalanan Makassar, jadi dia harus patuh pada Albert. Setelah kunci ponsel terbuka, Albert mengambil ponselnya, lalu membuka salah satu aplikasi medsos dan masuk ke fitur create video untuk merekam. Dia menepuk wajah wanita itu dan berkata dengan keras, "Ayo, tiru kata-kataku ini. Aku adalah bajingan bau anak orang kaya. Katakan itu sebanyak 10 kali." Menyadari Albert akan merekam video dirinya, dia pun memohon, "Tidak, Tuan Albert. Aku punya banyak penggemar. Kalau mereka melihatku, apa yang harus aku lakukan?" Albert menjawab dengan enteng, "Memangnya siapa yang peduli?" Kemudian Albert memberikan perintah kepada para bawahannya, "Ikat dia dan bawa dia ke sini. Kirim dia ke bisnis karaokeku untuk menjadi wanita penghibur di sana selama 3 tahun. Jika dia berani melarikan diri, bunuh saja dia." Beberapa anak buah Albert langsung bergerak maju. "Baik, Tuan." Wanita itu ketakutan. Dia menangis dan memohon, "Tuan Albert, aku akan mengatakannya. Baiklah." Albert mengarahkan kamera ke arahnya dan berkata dengan dingin, "Ayo, cepat." Albert menekan tombol rekam. Wanita itu menangis sambil berkata,
adalah bajingan bau, anak orang kaya." Setelah berbicara 10 kali berturut-turut, Albert berhenti merekam dan mengirimkannya langsung ke medsos wanita itu. Kemudian, dia melemparkan ponsel ke tanah dan menginjak-injaknya sampai hancur menjadi beberapa bagian. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.